Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan kita banggakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan Bapak Erwendi Supriyatno BC IP SAMSI. Mohon tepuk tangan yang paling meriah buat beliau. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Pusat Kajian Politik Kebijakan dan Pembangunan Strategis Habibie Center Bapak Dr. Daryansa Putrajaya MSI. Yang kami hormati Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan Bapak Asnedi SMH. Yang kami hormati para kepala unit pelaksana teknis wilayah Sumatera Selatan yang dapat kami sapa satu persatu. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang dalam talk show program pelayanan hukum melalui Legal Clinic Collaboration atau LCC dan pameran hasil karya warga binaan pemasyarakatan Sumatera Selatan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan. Dengan ini yang kami hormati Bapak Erwendi Supriyanto BCIP SAMSI. Kami persilakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang juga kami hormati Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang juga kami hormati Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palembang atau yang mewakili. Dan yang kami hormati Kalapas Persatu Palembang. Yang kami hormati Kabar Hukum Sekretariat Daerah Kota Palembang atau yang mewakili. Yang kami hormati juga mitra kami Rektor Universitas Sriwijaya atau yang mewakili. Dan yang kami hormati yang juga menjadi mitra kami Rektor Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Yang kami hormati Rektor Universitas Kader Bangsa atau yang mewakili. Yang kami hormati Rektor Universitas Palembang mewakili. Yang kami hormati Rektor Universitas PGRI Palembang. Yang juga kami hormati yang menjadi mitra kami pimpinan wilayah Bank Rakyat Indonesia Palembang Bapak Lutfi Iskandar beserta jajaran, seluruh stakeholder yang undangan yang hadir pada kesempatan ini. Yang juga kami hormati Ketua DPC Kadin Kota Palembang atau yang mewakili. Yang seluruh Ketua Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Sumatera Selatan beserta
tim sekretariat legal clinic collaboration UPT Pemasyarakatan Sumatera Selatan yang saya banggakan, serta rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan yang tidak kalah penting dan hormatnya tentu kepada para narasumber kita. Di sini telah hadir Ketua Pusat Kajian Politik Kebijakan dan Pembangunan Strategis HLCC Dr. Diriansa Putrajaya. Kemudian juga dari penyuluh hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bapak Asdedi yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Sebelum saya melanjutkan sambutan saya, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke taman memetik melati, harumnya semerbak menyejukkan hati. Mari bersama menebar bakti untuk pemasyarakatan yang penuh arti. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam suasana penuh kekeluargaan dan kebahagiaan pada kegiatan talkshow program pelayanan hukum melalui legal clinic collaboration dan pameran hasil karya warga binaan pemasyarakatan Sumatera Selatan dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang pertama tahun 2025. Kegiatan ini juga diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Bakti dan Pemasyarakatan. Ini adalah rangkaian dari seluruh kegiatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang bertema satu langkah, satu semangat, satu pengabdian untuk bangsa. Sebagai wujud komitmen kita terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya di bidang pemasyarakatan. Hadirin yang saya hormati, Legal Clinic Collaboration merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum dalam memastikan hak konstitusional bagi tahanan, anak narapidana dan anak binaan pada lapas rutan dan LPK atas pelayanan hukum yang adil, transparan, dan humanis. Program ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperluas akses terhadap keadilan di seluruh lapas rutan dan lembaga binaan khusus anak. Sementara itu, kegiatan pameran hasil karya warga binaan dan penampilan fashion show yang nanti akan kita sama oleh warga binaan adalah bukti bahwa di balik tembok pemasyarakatan terdapat potensi, kreativitas, dan semangat bahan yang luar biasa. Pada kesempatan yang sama, kita juga melaksanakan launching Dapur Sehat Si Rajo Rutan Kelas 1 Palembang. Program Dapur Sehat menandai komitmen kita dalam menghadirkan pengelolaan dapur lapas dan rutan yang lebih higienis, modern, dan berstandar agar kualitas makanan bagi warga binaan semakin baik dan layak. Program ini menjadi bagian dari upaya transformasi layanan pemasyarakatan menjadi lebih humanis dan berorientasi pada kualitas hidup. Kita berharap model Dapur Sehat Si Rajo Rutan Kelas 1 Palembang ini dapat menjadi role model nasional bagi satuan kerja pemasyarakatan lainnya dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang sehat, produktif, dan bermartabat.
Semoga melalui kegiatan hari ini kita semua dapat semakin memperkuat sinergi lintas sektor, menemukan semangat kolaborasi dan menghadirkan wajah pemasyarakatan yang lebih terbuka, produktif, dan berkeadilan sosial. Nanti juga kita akan melihat bagaimana kreativitas juga di Lapas kelas 1 Palembang Kalamata dengan inovasi barunya, yaitu mengolah limbah sampah menjadi maggot, yaitu adalah pakan ternak, sehingga sampah-sampah yang biasanya membanjiri di lapas rutan itu dapat dikelola dengan baik, yang nantinya akan menjadi pakan ternak yang dikelola menjadi maggot di lapas kelas 1 Palembang. Ini inovasi yang tentu menjadi salah satu pengurai masalah sampah yang ada di lingkaran lapas dan rutan. Dan kita juga sekaligus pada kesempatan yang berbahagia ini melihat bagaimana hasil karya warga binaan dengan segala kreativitasnya, yang dengan segala keterbatasan, baik keterbatasan tempat maupun keterbatasan waktu dan sebagainya, tapi masih dapat berkarya dengan baik. Di sebelah kanan dari para audien atau di sebelah kiri saya, kita juga sambil memamerkan hasil karya warga binaan sehingga masyarakat dapat melihat, dan silakan itu juga dijual belikan. Jika memang berminat silakan, jika membutuhkan lebih banyak dapat menghubungi langsung pihak lapas rutan terkait, karena ini hasil semua, ini hanya contoh hasil karya warga binaan dari semua lapas rutan yang ada di Sumatera Selatan. Bagaimana kreativitas mereka meskipun di tempat yang sangat terbatas. Dan nanti kita akan menampilkan kreativitas dari warga binaan. Tadi kita sudah dengar penampilan band akustik dari warga binaan dari Lapas Perempuan Palembang, juga dari Lapas kelas 1 Palembang. Nanti juga ada fashion show dan tari-tarian dari warga binaan. Mereka diharapkan terus berkarya, berinovasi, sehingga dalam mengisi menjalani pidana mereka tetap terus berkarya, berkreativitas, sehingga pada saatnya nanti setelah bebas mereka diharapkan bisa tetap bermanfaat bagi masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan kepada kita semua. Izinkan saya menyampaikan pantun penutup. Bunga mekar di taman indah, harumnya semakin menyejukkan hati. Semoga langkah kita penuh berkah untuk pemasyarakatan yang lebih berdaya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Waalaikumsalam. Baik, sekali lagi mohon tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Demikianlah tadi sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sumatera Selatan yang langsung disampaikan oleh yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Ewedi Supriyatno, BC, IP, SI, dan itu dengan sebuah pantun. Iya, biasa kamu juga di pantun. Ya, ada juga pantun, gitu. Makan pindang di daerah Bantun, malam juga tak kuku. Kalau Bapak susah-susah buat pantun, upah gue dengan aku. Hormat juga Bapak Lutfi Iskandar, pimpinan wilayah regional Chief Executive Officer BRI dan rombongannya, dan semua hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin, saya senang sekali berada di sini, berada di tengah tokoh-tokoh penting, terutama di Kanwil di Jenpas Sumatera Selatan, dan tokoh-tokoh penting instansi vertikal. Izinkan saya, Joni Ihsan, akan memandu acara talkshow kita hari ini
yang mana kita akan membahas tentang kebijakan program pelayanan hukum melalui wadah LCC. Untuk siapa Bapak Ibu sekalian, kami telah mengundang 3 orang narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama itu inisiator, beliau adalah inisiator, kreator, dan perancang terbentuknya LCC di Sumatera Selatan. Beliau juga Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan. Kita sambut dengan segala hormat. Mohon berkenan untuk naik ke panggung Bapak RWD Supriyatno, BCP SHM. Mohon berkenan. Hadirin sekalian, yang kedua, ini beliau adalah seorang penyuluh hukum, sudah malang melintang menyuluh kemana-mana, dari Sumsel paling ujung sampai Sumsel paling pangkal ya. Beliau adalah penyuluh hukum ahli media dari kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Kita sambut dengan meriah Bapak Asnedi SHMH. Silakan Bapak untuk berkenan di panggung. Selanjutnya narasumber kita yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, beliau adalah seorang akademisi, beliau juga seorang kepala pusat pengkajian politik, pembangunan, dan kebijakan strategis melalui wadah Habibie Learning Center. Beliau juga seorang pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan. Tidak menunggu lama, sahabat saya, kita panggil Bapak Dr. Heriansa Jayaputra SPMSI. Silakan Bapak. Terima kasih Bapak sekalian. Selamat sore. Mau di sini saya duduk Pak. Mohon izin Bapak, tadi kita sudah sama-sama menonton, menyaksikan training pandang tentang LCC. Tadi LCC merupakan wadah kolaboratif ya, wadah kolaborasi program pelayanan hukum yang digagas oleh Bapak. Kolaborasi bersama-sama, keroyokan lah kita. Jadi mungkin kami ingin tahu Pak, mengapa harus berkolaborasi? Silakan. Terima kasih moderator. Terkait apa yang sudah kita saksikan bersama di tayangan awal terkait gagasan program pelayanan hukum melalui legal clinic collaboration, bahwa pelayanan hukum bagi tahanan, anak narapidana dan anak binaan ini sebetulnya bukan hal yang baru. Program pelayanan hukumnya dan telah dilaksanakan oleh lapas rutan di seluruh Indonesia, apalagi sudah diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di pasal 7 dan pasal 9 bahwa tahanan narapidana berhak mendapatkan pelayanan hukum selama menjalani pidana, termasuk di huruf F. Di huruf G-nya, narapidana dan tahanan berhak menyampaikan keluhan. Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan pelayanan hukum yang ada di lapas rutan ternyata belum optimal, sehingga saya punya gagasan bahwa ini perlu ada campur tangan dari pihak-pihak yang punya kompetensi, apalagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan di pasal 3, bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan azas. Yang pertama, pengayoman, yang kedua, kemanusiaan, yang ketiga, gotong royong.
Yang keempat, kemandirian. Yang kelima, bahwa penderitaan bukan salah satunya di menjalani pidana, hanya kebebasan bergerak saja. Kemudian profesionalitas, proporsionalitas, itu sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas dasar itu. Apalagi tadi ada yang menyebutkan gotong royong. Kami mempunyai ide dan gagasan bahwa ini tidak bisa dilaksanakan oleh hanya lapas rutan, hanya pegawai lapas rutan yang tentu punya kapasitas yang belum cukup untuk memenuhi itu semua. Kami butuh para pihak yang punya kompetensi, sehingga saya mencoba membuat gagasan pelayanan hukum yang kolaboratif melalui wadah legal clinic collaboration menggunakan model triple helix yang melibatkan pemerintah, yaitu kami beserta Kanwil Hukum, Kanwil HAM, kemudian akademisi khususnya di bidang hukum, nanti para dosen atau para mahasiswa semester akhir bisa masuk ke dalam lapas untuk memberikan penyuluhan hukum, konsultasi hukum. Kemudian juga praktisi yang terdiri para advokat yang tergabung misalnya dengan ahli kadin dan sebagainya. Dengan kolaborasi ini kita mengharapkan pemenuhan hak pelayanan hukum bagi narapidana, tahanan, anak dan anak binaan itu bisa terpenuhi dengan baik, karena akses keadilan yang mereka peroleh selama ini tidak merata, bahkan bisa jadi terjadi diskriminatif, karena hanya orang yang mampu, yang punya akses di luar, yang bisa mendapatkan akses keadilan melalui pelayanan hukum. Sehingga banyak warga binaan yang tidak mampu karena tidak bisa mengurus keluar, itu tidak mampu. Nah, melalui legal clinic kolaborasi dengan model triple helix ini untuk mewujudkan pelayanan hukum yang baik, maka saya melibatkan 3 stakeholder lain melalui triple helix untuk memenuhi kebutuhan pelayanan hukum bagi tahanan, anak narapidana dan anak binaan, agar mereka bisa mendapatkan keadilan yang sama termasuk dengan yang lain dan masyarakat. Saya yakin dan percaya bahwa melalui pelayanan hukum yang kolaboratif ini bisa mewujudkan keadilan, termasuk juga kita melibatkan pemerintah daerah dan melalui biro hukumnya, melalui bidang hukumnya, karena warga binaan yang ada di lapangan seputar adalah sebagian besar adalah masyarakat mereka juga. Mereka, sekali lagi, mereka bukan orang jahat, mereka hanya orang tersesat, sehingga butuh perbaikan mental dan sebagainya agar mereka bisa mendapatkan informasi, akses keadilan yang cukup, mereka mendapatkan penyuluhan hukum, sehingga mereka mempunyai kesadaran hukum yang nantinya setelah keluar mereka bisa betul-betul bahwa sadar mana hak mereka, mana kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat, sehingga mereka diharapkan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi, dan bahkan bisa menjadi model bagi masyarakat yang ada di luar bahwa mantan warga binaan justru akan berperilaku lebih baik lagi setelah di masyarakat, sehingga ini juga tentu akan mendukung program dari pemerintah daerah terkait ketertiban masyarakat di wilayahnya, akan mengurangi tindak kriminalitas dan sebagainya. Saya kira itu ya, bahwa kami membuat gagasan ini melalui pelayanan hukum kolaboratif yang diwadahi dengan legal clinic collaboration dengan model triple helix ini diharapkan mampu. Pada kesempatan hari ini ini adalah gagasan, kami butuh dukungan, masukan, saran dari praktisi kebijakan publik
Kemudian kami juga butuh dukungan dari penyuluh hukum yang ada di Kementerian Hukum yang nantinya akan bersama-sama mudah-mudahan gagasan ini bisa terlaksana dengan sebaiknya. Demikian. Amin. Jadi sebenarnya Bapak dapat saya tangkap bahwa hak-hak anak tahanan itu sudah diberikan PN hukum, namun tidak optimal karena bekerja sendiri. Makanya kita harus berkolaborasi. Ngomong-ngomong sudah dibentuk LCC? LCC baru saja kami bentuk, tinggal pelaksanaannya. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami butuh masukan dulu, butuh pendapat, saran, dan kritik agar kami dalam pelaksanaannya bisa berjalan baik, dan butuh dukungan terutama dari para stakeholder yang nanti akan tergabung dalam legal clinic collaboration serta masyarakat agar mereka lebih memahami apa sih yang akan dilakukan oleh legal clinic collaboration, apa sih, kenapa penyuluhan hukum itu perlu bagi mereka. Itu yang akan kami laksanakan. Jadi sudah terbentuk di semua lapas rutan, Pak? Sudah 20 lapas 20 lapas rutan dan LPKA di Sumatera Selatan. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak kita. Sudah membentuk 20 LCC di lapas rutan dan LPKA. Layanan apa saja Pak di LCC Pak yang bisa dimanfaatkan oleh narapidana, tahanan, dan anak bina? Ya. Untuk saat ini layanan yang diberikan melalui layanan hukum melalui wadah LCC ini ada 4 layanan. Namun suatu saat kalau berkembang bisa saja ada. Yang pertama saat ini adalah penyuluhan hukum yang nanti akan dilaksanakan oleh para penyuluh hukum yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum, para OBH, termasuk para akademisi, ya, dosen, mungkin mahasiswa akhir, tingkat akhir. Terus yang kedua, layanan konsultasi hukum. Para tahanan, anak narapidana tahanan di dalam lapas itu kadang mengalami permasalahan yang mereka hadapi yang perlu butuh konsultasi. Misalnya mereka sedang ada sengketa dengan orang yang ada di luar pada saat dia menjalani pidana. Selama ini mereka harus memikirkan sendiri, harus ngapain ini, saya ini nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, melalui legal clinic collaboration ini para stakeholder mitra tadi hadir di lapas untuk memberikan konsultasi. Bahkan itu baru konsultasi. Setelah itu juga ada pendampingan dan bantuan hukum. Jika nanti setelah hasil konsultasi ternyata narapidana tahanan sepakat dengan para advokat untuk didampingi, maka bisa dilanjutkan melalui pendampingan dan bantuan hukum. Selain itu, layanan keempat adalah mediasi. Terkadang warga binaan saat menjalani pidana ada konflik dengan orang di luar atau dengan keluarganya, maka melalui LCC ini kita wadahi dengan mediasi. Mediatornya stakeholder yang tergabung tadi bisa siapa saja mereka minta untuk melakukan mediasi. Misalnya ada konflik keluarga dengan rumah tangga, karena kita juga menghadirkan kantor wilayah Kementerian Agama sebagai penyuluh keagamaan untuk mereka hadir konsultasi perkawinan. Misalnya ada yang mau cerai, misalnya kadang warga binaan ada yang ingin minta cerai, istrinya minta cerai, melalui LCC ini kita wadahi melalui mediasi. Ya, diupayakan tidak bercerai supaya misalnya di mediasi dengan baik, ya, melalui misalnya penyuluh keagamaan dari kantor wilayah Kementerian Agama atau dari kantor wilayah Kementerian Hukum, sehingga warga binaan ini merasa saya ternyata dibantu untuk dilakukan mediasi. Kita harapkan melalui mediasi ini bisa menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah, tapi menyelesaikan masalah dengan baik sehingga tidak terjadi konflik, dan warga binaan pada saat menjalani hukuman akan merasa tenang karena sudah dibantu melalui mediasi dan melalui konsultasi hukum. Ya. Ilmiah sekali Pak. Saya kira penjelasan Bapak sudah selevel skripsi, bahkan bisa dibuat tesis ini Pak. Untuk teman-teman yang masih
kuliah S1, S2 mungkin bisa mengangkat ini menjadi skripsi atau tesis, tapi monggo izin dulu siapa yang punya. Kalau nggak ada izin nanti bahaya. Nah, terima kasih Bapak. Terima kasih. Izin saya geser dulu ke Pak Asnedi. Selamat sore Pak Asnedi. Apa kabar, sehat ya? Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asnedi seorang penyuluh, mungkin sudah berpuluh tahun. Belum. Kalau fungsionalnya baru sejak 2018. Cuman penyuluhnya sudah sejak 2005. Sudah jadi penyuluh semua. Sebelum jadi CFT, Pak Kami sudah jadi penyuluh. Begitu 2016 saya jadi ikut tertarik jadi penyuluh fungsional, jabatan fungsional. Belum 10 tahun. Sebenarnya tujuan penyuluhan itu apa Pak? Biar kita bisa kira-kira sejalan tidak dengan tujuan LCC yang program layanan penyuluhan hukum. Kan kita kan ada layanan penyuluhan hukum, tujuan penyuluhan hukum di Kementerian Hukum itu sejalan tidak dengan tujuan layanan hukum yang ada di LCC. Sebenarnya apa Pak tujuan penyuluhan hukum? Kalau menurut perspektif seorang penyuluh hukum? Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Joni Ishak, izin Pak Akanwil, Pak Dery ya, Bapak Ibu yang lain. Tujuan penyuluh hukum yang utama itu adalah agar masalah pemahaman, pengetahuan tentang hukum bagi masyarakat itu semakin baik. Yes. Jadi yang pertama adalah pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat itu semakin meningkat. Dengan tujuan yang pertama adalah dengan pengetahuan hukum masyarakat itu makin meningkat, maka tingkat kesadaran akan hukum akan menjadi lebih baik. Jadi memahami. Saya pikir dengan adanya LCC sangat baik dalam hal tentu dalam skup kecil untuk warga binaan tadi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, hukum itu adalah penyuluh hukum itu adalah mencegah untuk pelanggaran hukum. Jadi dengan dia memahami dengan baik aturan-aturan hukum yang berlaku atau yang sedang berkembang, maka akan mengurangi tindakan yang berpotensi untuk menjadi pelanggaran hukum karena dia memahami tadi. Kemudian memberdayakan masyarakat untuk haknya. Jadi itulah dilakukan penyuluh baik untuk masyarakat umum, mungkin dari usia dini, dari sekolah, bahkan di lapas. Jadi sebelumnya ya Pak Kadil kita sudah coba Pak KOPT yang masih ada seperti beliau Pak Imam, dulu kami sering, kata juga Pak Reza saya lihat tadi, kami sering Pak, namun belum terkoordinir seperti yang konsep Pak Akanwil. Ini kalau kanun hukum ini melalui penyuluh hukum sangat mengapresiasi, kami sangat bergembira dengan digabungkan atau diajak atau ikut dalam LCC ini. Tentunya nanti kami ikut dengan program LCC karena hukum itu kadang-kadang seperti kata Pak Akanwil tadi, kami untuk konsultasi spesial ikut jadwal tadi UPT masyarakat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, budaya hukum. Nah, jadi ini yang penting ini diusahakan dengan tahunya, pahamnya tentang kesadaran hukum tadi, maka budaya sehari-hari ikut aturan dan norma hukum itu. Seperti misalkan contoh di lapas ya, saya masih ingat waktu itu Pak Akanwil tidak boleh bawa pakaian banyak, itu kan aturan. Nah dengan dia memahami aturan-aturan atau ketentuan yang ada itu, maka tidak akan terjadi. Tidak boleh bawa obat asal tidak, atau pengunjung tidak boleh langsung bawa makanan tapi diperiksa di depan pengunjung.
Itu kira-kira seperti itu. Kemudian akses keadilan atau akses to justice. Nah ini yang kita harapkan nanti pada saat mereka masuk atau masih status tahanan, itu yang orang yang tidak mampu itu akan melalui LCC, dia akan tahu bahwa mereka bisa mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma melalui OBH yang terakreditasi di Kementerian Hukum. Saat ini ada 14 OBH, 8 yang di dalam kota Palembang, sisanya di luar kabupaten kota. Nah, kemudian yang terakhir yang keenam, tujuan penyuluh hukum itu adalah mendukung penegakan hukum yang adil dengan masyarakat memahami ataupun cerdas hukum. Tentu saja proses hukum itu akan adil karena diketahui oleh masyarakat umum. Jadi kita harapkan nanti dari tujuan penyuluh hukum yang saya sampaikan tadi akan menciptakan masyarakat yang sadar hukum, sehingga kita akan tercapai cita-cita dari negara ini adalah masyarakat yang memahami hukum dan cerdas hukum, kemudian menyadari hukum. Gitu Pak Moderator. Berarti Pak Asnedi sudah sering menjuluh di lapas, selain di luar lapas juga apalagi ya. Iya. Nah, jadi itu dilakukan sendiri, diselenggarakan sendiri. Maksud saya gini, diselenggarakan sendiri itu dari mencari tempat, mencari audiens, untuk melakukan pemetaan, kemudian koordinasi, itu dilakukan oleh penyuluh hukum sendiri. Artinya kan konsep LCC ini berkolaborasi bersama-sama. Kalau penyuluh hukum bagaimana? Sendiri. Itu yang tadi kemarin saya masih ingat pada saat saya Pak Kanwil, saya diajak Pak Kanwil hukum ikut mendampingi beliau waktu Pak audiensi. Konsep yang saya baca dari LCC itu tentu sangat mendukung penyuluh hukum. Selama ini penyuluh hukum itu merencanakan sendiri, kemudian mencari lokus, termasuk mungkin lapas. Karena background saya juga izin Pak Kanwil, saya juga orang lapas dulu kalau di Sipas. Kemudian masyarakat umum ini kita ambil waktu itu sekolah itu mulai dari SMP dan SMA, bahkan ada perguruan tinggi, universitas masuk. Jadi dengan LCC ini kalau saya baca idenya Pak Kanwil ini sangat luar biasa, karena nanti penyuluh hukum itu akan ikut di collaboration di LCC. Jadi kita ikut program LCC. Saya sampaikan kemarin dengan Pak Kanwil, mohon maaf beliau tidak bisa hadir hari ini. Jadi kita mendukung sepenuhnya, bahkan sangat bangga dengan Pak Kanwil yang punya ide perubahan seperti ini. Jadi insya Allah nanti di lapas rutan dan LPKA itu akan tersalurkan, misalkan contoh dia perlu konsultasi atau yang baru masuk masih tahanan. Kita di kantor hukum itu kan ada 14 OBH, mereka ada litigasi dan non litigasi. Dan non litigasi bisa kita pakai untuk penyuluhan, kemudian litigasi mungkin yang bagi yang masuk ke ranah hukum, seperti itu. Jadi kita harus sendiri, artinya sendiri di kantor ya. Nah kalau dengan konsep LCC melibatkan banyak pihak, itu begitu mungkin Pak. Konsep triple helix tadi yang disampaikan oleh Bapak Kanwil. Jadi maksud saya gini Pak, penyuluh hukum bekerja sendiri saja sudah bisa berjalan, apalagi kalau bergabung dengan LCC. Nah itu. Jadi nanti jika bergabung dengan LCC, penyelenggaraannya itu oleh pengurus LCC. Jadi Pak Asnedi dan rekan-rekan tidak perlu lagi mencari lokus, tidak perlu lagi mencari audiens, tidak perlu lagi mencari koordinasi dengan para pihak. Tinggal datang, dipanggil oleh pengurus, penyuluhan, lokusnya ada, audiensnya ada. Seperti itu. Nah, jadi itu yang sangat kami berbangga dengan Pak Kanwil kemarin penyuluh sebelum mewakili Pak Kanwil untuk jadi narasumber. Saya sempat rapatkan dengan para penyuluh, kami ada 19 tahun saya. Jadi saya kebetulan 2025 sampai 2027 ketua Perludmi Sumsel. Jadi saya sampaikan bahwa konsep LCC ini yang kita tunggu sebetulnya Pak.
kita tunggu selama ini. Kalau kita hidup pengawasan pembinaan peduli terhadap BPHN, tentu tidak terjangkau. Program BPHN itu kita lakukan kalau memang ada untuk wilayah Sumsel. Nah, dengan adanya LCC Kanwil Dijen Pemasyarakatan Sumsel ini, tentu kita siap. Saya melihat ada semacam titik ingin mendapatkan rekor muri nih Pak, Sumsel ini jadi pilot project. Jadi kalau saya pernah lihat di Lapas Lahat itu Pak, sudah ada poskonya, posko Banku, pos Banku itu sudah ada, UPT lain juga sudah ada, tapi yang dulu dibangun sendiri. Itu saya sampaikan ke Pak Kanwil Hukum, sangat bisa ke arah sana sebetulnya Pak. Kami mendukung sekali, bahkan seperti kata Pak Joni tadi, kita siap jadwal LCC Pak, kapanpun sebetulnya. Karena yang terjauh itu yang pernah saya datangi Maratua sudah Pak, Maratua kita datangi, kemudian yang belum itu semuanya sejak menjadi penyuluh gitu ya. Lain sudah, lapas kelas 1 sudah disesuaikan jadwal di lapas masing-masing. Begitu Pak. Mungkin gini Pak Yudi, selama melakukan penyuluhan hukum, kalau penyuluhan di luar, it's okay lah, audiennya kan, it's okay audiennya kan. Selama menyuluh di lapas, kan audiennya kan agak lain tuh audiennya. Pernah nggak mendapat hambatan, intimidasi dan sebagainya sebelum bergabung dengan LCC? Kan selama ini kan di lapas itu bekerja sendiri, bertemu dengan audien yang dalam tanda kutip agak lain. Pernah nggak mendapat intimidasi, mendapat masalah dan sebagainya? Sejak kita kan jadi Kementerian Hukum kan baru setahun Pak ya soal ini. Jadi sewaktu 2018 saya jadi penyuluh dengan teman-teman, waktu itu masih 7 orang. Yang UPT pemasyarakatan yang kita datangi, tapi waktu itu kita izin ke Pak Kadip pas. Saya masih ingat waktu beliau almarhum Pak Nadi Mulyadi. Jadi beliau langsung menyambut baik. Kita disarankan beliau jangan hanya Palembang, bahkan di luar kota Palembang. Karena kita belum ada wadah seperti LCC, kita ikuti kegiatan bidang lain di Kanwil. Jadi kalau dia misalkan ke Lubuk-Linggau, ke Lahat atau ke mana, Barbua tadi, kita lihat agenda. Jadi kita masukkan penyuluhan hukum itu ikuti kegiatan lain. Nah, saya waktu itu tidak kita temukan ada intimidasi, cuman kita minta kepada Pak Kalapas Pak Karutanya untuk mengeluarkan narapidana itu. Jadi jadwal kan di UPT itu kan ada jadwal keluar, jadi tidak bisa kita menyesuaikan jadwal. Tidak terlalu bermasalah sebetulnya, nah, hanya menyesuaikan jadwal karena kalau kita di jalan itu takutnya terlambat. Jadi selama ini sebetulnya sudah terbuka untuk masuk ke satu kementerian. Nah, yang sejak 2024 akhir Pak Kanwil sampai hari ini belum kita ke lapas Hutan. Terakhir saya penyuluhan di lapas Banyuasin itu pada saat almarhum Pak Joni Buto itu April 2024 masih ingat. Jadi beliau punya gagasan membentuk posko Bandung. Kita datang, bahkan Kadip Yankup datang ke sana melihat. Jadi saya melihat konsep LCC ini sangat bagus sekali karena merangkul untuk semua. Artinya OBH yang ada yang terakreditasi di bidang hukum bisa bekerja. Saya lihat konsep Bapak di konsep LCC itu memasukkan itu. Tadi saya dengar ada yang datang dari OBH Pak. Itu sangat bagus sekali karena nantinya yang tujuan penyuluh tadi yang akses to justice tadi insya Allah tercapai karena ada pakarnya yang di situ. Jadi saya yakin teman-teman di lapas bisa menjelaskan itu. Cuma kadang-kadang masyarakat di dalam tanda petik warga binaan itu Pak, kalau bicara UBH-nya langsung dia percaya. Bahkan dari Kementerian Hukum akan merembeskan dana untuk yang dengan tanda petik yang masyarakat tidak mampu. Ada beberapa UPT yang kemarin yang konsul yang kami kita salurkan ke OBH, memang masuk ke dalam lapas, tapi putusan hakim di pengadilan itu memuaskan. Mereka merasa adil.
Nah, itu Pak. Jadi satu contoh. Orang kalau berhadapan dengan hukum tidak dinampingi, kan panas dingin deh Pak dosennya. Oh, susah. Itu juga Pak kalau dipanggil kan. Jadi Pak Joni. Mudah-mudahan konsep LCC berjalan dan saya mewakili penyuluh akan mendukung sepenuhnya. Jadi konsep ini sangat baik karena bisa dilihat 2004 sebelumnya kita sering dibangun disupport oleh masyarakat. Itu Pak. Jadi sebenarnya Pak SDD sudah pernah berkolaborasi sebenarnya. Tapi karena kita masih satu kementerian, jadinya bukan kolaborasi. Pak SDD di divisi pelayanan hukum, kita di divisi PAS, itu berkoordinasi kan. Tapi karena kita masih kementerian, jadinya bukan kolaborasi lintas sektor. Tapi sebenarnya di situ kan sudah dipraktekkan oleh teman-teman penyuluh hukum konsep kolaboratif Bapak tadi, tapi tidak lintas sektor. Hanya antara kolaborasi antara divisi hukum dengan divisi kemasyarakatan. Oke Pak, terakhir mungkin pandangan seorang penyuluh hukum, perspektif penyuluh hukum tentang LCC. Saya melihat konsep LCC ini untuk jangka yang mendatang, masa-masa selanjutnya, insya Allah dapat menggapai tujuan dari penyuluh. Karena dalam LCC itu saya lihat penyuluh hukum di atasnya, ada juga di situ saya lihat konsultasi, mediasi. Jadi izin Pak Kanwil, sekarang di Sumsel ini Kanwil Hukum itu dapat rekor muri mendirikan pertama kali se-Indonesia posban hukum seluruh desa kelurahan. Nah, jadi kita dapat rekor muri Juli 2025 kemarin. Nah, dalam posban hukum kami memasukkan juga konsultasi tentang layanan pemasarakatan. Ada di situ Pak. Karena masyarakat itu kalau ada keluarga yang di lapas, contoh yang lokus yang saya ambil kayak gitu, itu desa-desanya susah Pak, mau ke lapas. Walaupun di lapas itu ada Pak yang konsultasi, masyarakat susah masuk, jauh ongkosnya. Nanti kan pos bantu langsung di desanya. Jadi izin Pak Kanu nanti kalau bisa di LCC kolaborasi juga, kan ada pemerintah itu Pak, masukkan dengan Pak Bupati Wali Kota ini nanti pada saat kerjasama. Sekarang kita udah kerjasama Pak dengan perguruan tinggi, mahasiswa tingkat KKN itu dia markasnya di pos bantu, sehingga LCC ini akan lebih cepat diketahui orang-orang di level, kalau istilah Pak Gubernur, akar rumput paling bawah. Nah ya, seperti itu Pak kira-kira. Jadi kami melihat ini dalam jangka yang akan datang sinerginya bagus. Kalau penyuluh tentu akan masuk ke ranahnya, ikut agendanya LCC dan standby di pos bantu. Terakhir kemarin Komisi 13 akan membantu memikirkan para legal di pos bantu itu, sehingga mereka dengan dukungan dari LCC memahami apa itu layanan kemasyarakatan. Ini yang kadang-kadang Pak, masyarakat itu kita penyuluhan tentang KDRT, tentang buli, yang ditanya remisi, PP. Nah, jadi dengan adanya pos bantu yang dimasukkan di situ di konsep LCC kerjasama pemerintah daerah, maka akan semakin berkolaborasi. Seperti yang kami harapkan, sangat apa kalau istilahnya itu bersinar akan datang LCC. Menyala konsep pertama ini seperti itu kalau menurut kami sebagai penyuluh itu Pak. Berapa orang penyuluh hukum yang ada di Kanwil? Si Insinyur ada. Penyuluh hukum itu kalau di Kanwil ada 19, tapi pemerintah kabupaten kota sudah ada penyuluh. Ada penyuluh sekitar 12 orang. Belum terlalu mencukupi. Ada beberapa kabupaten kota yang belum ada penyuluh. Seperti Bangkuli, malah penyuluh deh. Tapi kalau Pangkaralam, Lubulingga sudah ada di Kabupaten Pali, Oki sudah ada. Nah, jadi masa-masa mendatang nanti akan ada penerimaan jabatan di menjadi penyuluh. Nah kalau di Kanwil itu ada 19 itu, Madya ada 11 orang,
Untuk LCC kita siap mendukung karena sebagian besar penyuluh hukum itu backgroundnya dari pemasarakatan, termasuk Kalau 19 orang, LCC ada 20, kurang satu lagi cukup Pak. Jadi dari OBH seimbang 14, dari OBH 14. Ya. Jadi maksud saya mungkin nanti kita buat juga rekor muri, LCC melakukan penyuluhan serentak di semua lapas rutan sesuai di sana. Insya Allah bisa. Kalau yang terjauh mungkin bisa kita zoom pakai apa? Pakai jalur daring. Oke Pak Izedi, izin saya geser dulu ke narasumber selanjutnya. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab setelah narasumber ketiga memberikan pandangannya tentang LCC. Pak Dokter Derensa, Ya, selamat sore Pak Jo. sebagai seorang pengamat kebijakan publik, ini kan program pelayanan hukum ini, program pelayanan hukum bagi tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan. Ini kan sebuah kebijakan publik, kebijakan publik yang dikeluarkan oleh seorang pejabat administrasi, yaitu Bapak Kakabul. Dari perspektif seorang pengamat kebijakan publik, menurut Bapak konsep ini, konsep kolaboratif, konsep triple heading, bekerja bersama-sama, tidak bisa bekerja sendirian untuk mencapai satu tujuan. Menurut Bapak dari perspektif seorang akademisi dan pengamat kebijakan publik, silakan. Baik, Bang Jo, saya izin untuk Pak Kakabul, Pak Asnedi, saya sapa dulu para audiens nih Pak, biar dia lebih enak, dia lebih interaktif ya. Daun salam daun sini, yang jawab salam banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Jo, tadi kita sudah dengar dari Pak Kakabul dan Pak Asnedi ya, terkait dengan clinic collaboration ya. Kalau kita lihat, saya juga pengen dengar Pak Kanwil bahwa di lapas itu banyak macam-macam dinamika yang terjadi ya. Nah, kadang kan masyarakat tidak tahu juga sebenarnya ya yang terjadi ya, permasalahan-permasalahan misalnya ada tindak kekerasan karena mungkin rasio jumlah petugas dengan tahanannya agak jauh ya, sehingga dalam hal pelayanan dan lain sebagainya ada kekerasan dan mungkin mengarah ke HAM juga mungkin bisa jadi ya. Nah, saya ingin memberikan pandangan saya terhadap legal clinic collaboration ya, dari sisi perspektif kebijakan publik. Tadi Bang Jo sudah senggol itu bisa di riset untuk S1, S2. Saya bilang sama Pak Kakak ini, kalau bisa untuk S3 ini Pak, disertasi. Jadi konsepnya three helix dan kolaboratif itu dalam perspektif kebijakan publik. Yang pertama, kalau saya lihat ya, legal clinic collaboration ini dia suatu kebijakan publik di bidang pelayanan hukum ya. Memang kalau kita lihat dari sisi filsafat ilmu itu memberikan manfaat yang bagus, aksiologi ya. Jadi berikan manfaat dalam hal ini objeknya bukan orang yang di luar saja, tapi orang yang ada di tahanan, di binaan. Nah, kita mikirnya Pak, kalau orang di binaan itu di tahanan kadang udah habis pikiran, ya. Padahal orang itu bisa kita kelola potensinya seperti teman-teman yang pelatihan UMKM dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian dalam pelayanan publik turunannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 ya, terkait dengan pelayanan publik ini ya seperti disampaikan Pak Kanwil tadi bahwa pelayanan publik yang berprinsip keadilan. Keadilan tadi ya kenapa? Karena setiap orang yang hadir di dunia ini memang harus berhak mendapatkan keadilan Pak ya, baik dalam hal penegakan hukum, pendampingan hukum seperti yang tupoksi dari LCC ini ya. Kalau ada konsultasi hukum Pak ya, ada penyuluhan hukum, ada mediasi dan pendampingan. Nah, itu semua aktivitas yang dilakukan di bidang hukum dalam upaya memberikan kebutuhan bagi rekan-rekan kita yang ada dalam binaan. Nah, dalam binaan ini memang harus kita lakukan. Banyak sekali rupanya problematika misalnya terkait misalnya orang tahanan Pak, kadang ketika masuk tahanan dia bingung Pak, mau apa lagi kan seperti itu ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan pendampingan hukum memang bisa kembali lebih baik ya. Nah, kemudian terkait dengan kolaboratif nih Pak, ini dalam perspektif kebijakan publik itu ada namanya teori kolaboratif governance. Bagaimana konsep three helix ini memang
kalau kita ingin mencapai suatu tujuan, goals dalam konsep program dan lain sebagainya, itu agak susah kalau kita jalan sendiri. Memang harus melibatkan ya pasti ya, melibatkan. Kalau dulu mungkin sudah ada konsep yang collaboration, tapi dalam satu instansi. Nah, kalau dia yang Bapak sampaikan tadi itu konsep yang memang berkolaborasi dengan institusi-institusi lain, bidang-bidang lain. Nah, hanya ada statement atau testimoni ya, ada profesor dari Malaysia. Memang kalau untuk mewujudkan suatu Pak harus multidisiplin tinggi Pak. Jadi kalau kita membuat program seperti RCC ini memang benar Pak Kakanwil, saya sangat apresiasi dengan yang diinisiatorkan Pak Kakanwil ini, bahwa memang ada misalnya dari unsur kemenang Pemdanya ya Pak ya. Kemenang itu kalau kita lihat dia harus memberikan katakanlah mungkin penguatan secara religius Pak, aspek keagamaan, sehingga orang itu memang diformat lebih baik ya. Kalau penyuluhan hukum, kalau dilakukan penyuluhan tersebut sendiri, bisa-bisa dia ada keinginan untuk menjadi sarjana hukum nanti Pak. Bisa jadi dia alumni, bisa menjadi pengacara, advokat, berasal dari histori yang ada di Indonesia. Satu lagi Pak Kakanwil yang saya menarik collaboration ini, bahwa itu mengedepankan unsur transparansi. Jadi dalam Indonesia Maju 2045, kalau kita bilang terkait dengan negara ingin maju, bagaimana layanan publik, kebijakan publik itu prioritas kepada transparansi. Jadi tidak hanya kita saja ya pasti dia mengetahui mungkin permasalahan yang ada, tapi unsur-unsur lain ada, termasuk mungkin ada LSM dan media pers yang bisa mengangkat dan menyampaikan permasalahan-permasalahan dinamika yang ada di lembaga binaan permasalahan. Seperti itu teman-teman. Terima kasih Pak Dewi. Kalau transparansi kita sudah menggandeng media, ya, melibatkan media dan LSM. Jadi prinsip transparansi memang benar-benar dipegang oleh Bapak Dewi agar ya untuk mencapai tujuan bersama tadi. Kemudian izin Pak satu lagi, menurut Bapak sebagai seorang akademisi, mungkin dari ditinjau dari komunikasi publik, kira-kira layanan-layanan yang ada di LCC itu ditinjau dari komunikasi publik cocok nggak Pak? Ya baik begitu ya, terkait dengan komunikasi publik ya, yang itu saya bilang tadi di awal kan memang kadang-kadang masyarakat nggak tahu Pak terjadi dinamika, tapi kalau sebagai mitra kerja tadi ada unsur media ya, termasuk juga mungkin dari universitas Pak ya, kalau dia misalnya mengendorse ke mahasiswanya untuk melakukan penyuluhan hukum dan penelitian, magang dan lain sebagainya sesuai dengan tupoksi universitasnya masing-masing, maka dengan sendirinya program LCC ini akan menggaung dan akan lebih nyampai ke seluruh mungkin daerah-daerah yang jauh ya. Jadi dari sisi komunikasi publik, kalau kita lihat LCC ini memberikan ruang bagi masyarakat juga untuk memonitor langsung. Misal dia ada seperti Pak Sedi bilang Pak ya, kalau dia oke itu kan jauh, kadang-kadang nggak tahu dia Pak ada permasalahan apa dengan keluarganya dalam, tapi ketika dia ada penyuluh hukum, paling tidak dia sudah ada info bahwa sumbangsi dari hukum ya, penyuluh hukum, konsultasi hukum seperti itu. Luar biasa audiens sekalian, kita beri tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Baiklah hadirin sekalian, saya akan membuka sesi. Boleh saya menambahkan dulu moderator? Ya siapa? Ya, Pak Dewi, Mas Nedi dan seluruh audiens yang ada di sini, bahwa konsep program pelayanan hukum yang saya gagas ini adalah menggunakan model triple helix melalui wadah legal clinic collaboration. Sudah ada logonya yang tertampil di sebelah kiri, timbangan keadilan, bagaimana kita mewujudkan keadilan untuk semua ya. Kemudian tali pita yang saling terkait itu adalah kolaborasi di antara stakeholder yang ada. Kemudian jeruji besi adalah legal clinic collaboration untuk di dalam lapas rutan dan tulisan legal clinic collaboration sendiri. Kami juga melibatkan ombudsman untuk menjadi institusi pengawas publik bagi pelayan kami. Memang belum tergabung dalam legal kliniknya, tapi secara berkala kami akan meminta ombudsman hadir
untuk melakukan pengawasan terkait pelaksanaan pemberian hak ini. Karena tadi sudah disampaikan dalam video bahwa ini juga bertujuan untuk tidak terjadinya maladministrasi di dalam lapas, termasuk pungli di dalam lapas mengenai pemberian hak-hak warga binaan. Sehingga kami melibatkan ombudsman untuk bisa hadir secara berkala untuk bisa memberikan pengawasan. Kami akan meminta sewaktu-waktu kami akan meminta ombudsman untuk bisa hadir memberikan pengawasan, melihat seperti apa dan sebagainya. Kami juga melibatkan LSM dan media yang akan secara berkala memantau, mengawasi dan meliput kegiatan legal activity collaboration di lapas rutan ini. Kemudian dari sisi kami Kementerian HAM, kami juga meminta dukungan mereka bergabung dalam legal activity collaboration itu dalam rangka pengawasan pelayanan publik berbasis HAM. Kita tahu sendiri di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang kemasyarakatan itu sistem masyarakat berdasarkan azas, salah satunya adalah kemanusiaan, sehingga kita hadirkan Kementerian HAM untuk juga melakukan penyuluhan terkait hak-hak kemanusiaan mereka. Diharapkan bahwa warga binaan, narapidana tahanan anak warga binaan itu bisa mengetahui, memahami hak dan kewajiban mereka dan terpenuhi hak kemanusiaan mereka di dalam lapas, sehingga tidak terjadi miskomunikasi, tidak terjadi maladministrasi dan sebagainya. Kemudian dalam perjalanan ini kami juga sudah bekerja sama dengan Universitas Kader Bangsa dalam pembentukan pusat kajian studi pemasyarakatan. Ini juga mendukung dalam rangka program ini, karena dengan kita bekerja sama berkolaborasi dengan Universitas Kader Bangsa dengan membentuk pusat kajian studi pemasyarakatan, diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan di pemasyarakatan jika terjadi ada isu aktual dan sebagainya, termasuk bagaimana program pembinaan di lapas rutan itu ke depan yang tentu mengikuti perkembangan zaman, tentu semuanya berbasis hak asasi manusia. Kemudian dari sisi pelaksanaan LCC, kita harapkan LCC ini juga menjadi wadah dari program pemerintah yang baru Prabowo Subianto, bahwa kita semua instansi pemerintah sudah mendapatkan arahan dari kementerian, nanti akan ada program magang di seluruh instansi kepada mungkin mahasiswa yang sudah lulus, mereka diberikan kesempatan magang di salah satunya bisa saja kalau terkait masalah sarjana hukum bisa saja magang itu LCC ini. Nah, ini menyambut dan merespon program magang yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini Prabowo Subianto Gibran. Kita juga menyiapkan, suatu saat kita bisa menyiapkan menjadi wadah, salah satu wadah untuk program magang ini. Dan kami harapkan melalui program LCC ini yang nantinya program magang ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Jadi itu yang tegas, kami juga bersifat transparansi tadi karena melibatkan LSM, melibatkan media yang ada untuk ikut berperan mengawasi dan mempublikasikan kegiatan legal clinic collaboration ini. Yang kita tunggu adalah manfaat itu berguna bagi warga binaan dan masyarakat, karena dengan terpenuhi hak layanan hukum melalui pelayanan konsultasi hukum, pelayanan penyuluhan hukum, mediasi, pendampingan dan bantuan hukum, diharapkan warga binaan akan mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, mempunyai pemahaman hukum yang baik, sehingga dia bisa menjalani pidananya dengan baik dan tenang, tidak terganggu, bahkan pada saat bebas nanti
bisa menjadi duta-duta hukum, ya, duta-duta kesadaran hukum. Nah, mudah-mudahan bisa terwujud dengan adanya ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadil. Jadi konsep LCC memang benar-benar sudah dikonstruksikan dengan matang oleh Bapak Kadil dari A sampai ke Z-nya, termasuk lembaga pengawasnya Ombudsman, kemudian transparansinya ada, kita rangkul media dan ASN. Izinkan Pak, kita buka sesi selanjutnya. Silakan jalan. Pak Izin, Pak ada yang mau ditambahin lagi sebelum kita buka? Ya. Oke, terima kasih para narasumber. Sekarang saya buka sesi diskusi dan tanya jawab. Saya mohon angkat tangannya dan sebutkan identitas, nama, serta instansi asal. Silakan Bapak, kita ambil 3 penanya dulu. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Abdul Waris dari Lapas Kelas 2 Tanjung Raja. Jadi Bapak Rekanbil dan para narasumber, jadi kita ini memang banyak di lapangan di UPT. Saya termasuk yang terusik memang terkait tidak maksimalnya kita dalam hal layanan hukum kepada warga binaan kita. Nah, mungkin Bapak Rekanbil juga termasuk salah satu yang terusik, ya, karena sebenarnya bukan dari kemampuan kita, ya, karena keterbatasan kapasitas SDM yang kita miliki, begitu juga anggaran dan seterusnya, sehingga kegiatan ini tidak begitu maksimal begitu. Tapi saya juga melihat bahwa stakeholder ini juga sebenarnya ingin juga begitu, cuma tidak ada legal standingnya masuk, gitu. Kayak advokat, penjuru hukum tadi sudah disampaikan sebenarnya menyambut baik, tapi tidak ada jalur resminya begitu. Nah, dengan adanya LCC ini kan jelas mereka bisa dengan sah begitu, tanpa melalui birokrasi yang berbeda, itu bisa langsung tembus masuk begitu, beri layanan kepada warga binaan kita terkait layanan hukum ini. Nah, mungkin masukan kami, izin Bapak Kanwil, biar lebih lagi dorongannya mungkin LCC ini dijadikan program yang setara begitu dengan kegiatan rehabilitasi, penegakan kamtip dan seterusnya begitu. Ini untuk kedepannya. Kalau perlu mungkin LCC ini bisa masuk begitu menjadi salah satu mata anggaran LCC. Nah, supaya kita juga di lapas rutan LPK itu bisa lebih kuat lagi dorongnya, karena dengan berbagai unsur tadi, tentu dengan hanya modal wadah saja kan nggak cukup. Nah, tapi dengan mungkin diperkuat lagi dengan dimasukkan menjadi salah satu anggaran begitu, mata anggaran di kegiatan kita, nah kita lebih dorong dengan baik. Sekira itu masukan dari kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak, mau langsung ditanggapi? Apakah memungkinkan jika LCC dimasukkan ke dalam mata anggaran? Silakan. Terima kasih moderator dan terima kasih dari Lapas Tanjung Raja. Legal Clinic Collaboration ini kita akan lahirkan nanti itu atas menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di lapas rutan. Tidak terpenuhinya dengan maksimal hak pelayanan hukum bagi warga binaan, sehingga gagasan ini kami muncul. Pelayanan hukum memang sudah dilaksanakan, tapi hanya sporadis. Jadi hanya tertentu saja, tidak secara merata bagi warga binaan. Hanya orang yang minta ke petugas, tolong bisa ini dihubungi ini. Nah, kita lahirkan pelayanan hukum kolaboratif ini melalui wadah Legal Clinic Collaboration, yang menjadi leading sektor adalah lapas rutan itu sendiri. Sekretariat Legal Clinic Collaboration yang akan menjadi leading sektor, sehingga kami harapkan dan dukungannya kepada seluruh jajaran di lapas rutan agar selalu mensosialisasikan kepada seluruh warga binaan, napi, tahanan, anak binaan,
melakukan pemetaan kepada menginventarisir kebutuhan layanan hukum yang dibutuhkan oleh warga binaan tadi. Secara berkala terus menerus melakukan pemetaan dan inventarisir. Nanti dari sekretariat institusi ini ternyata ada yang meminta kalau penyuluhan hukum tentu itu wajiblah minimal sebulan sekali sudah ada penyuluhan hukum. Mungkin ada yang minta saya ingin konsultasi hukum Pak, melalui itulah difasilitasi dan diwadahi. Nanti dari sekretariat institusi ini akan menghubungi misalnya dari penyuluh hukum atau OBH yang ada, atau dari advokat yang sudah tergabung, atau dari akademisi dari perguruan tinggi yang tergabung, bisa mendapatkan konsultasi hukum kepada warga binaan. Jadi kami berharap bahwa legal clinic collaboration ini, wadah ini, untuk menjawab kebutuhan layanan hukum bagi para binaan, anak binaan, itu dapat menjadi program nasional di seluruh lapas dan rutan. Sehingga ke depan tentu jika ini sudah berjalan ternyata bisa dilaksanakan seluruh, kami yakin dan percaya bahwa ini bisa dilaksanakan menjadi program nasional, sehingga tentu akan ke depan akan diberikan anggaran terkait kegiatan ini. Sehingga saat ini kami mohon dukungan kepada lapas rutan, khususnya sekretariat LCC, untuk melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Nanti secepat-cepatnya mensosialisasikan program ini, kemudian menginventarisir kebutuhan layanan hukum warga binaan seperti apa, ya. Kadang mereka ada permasalahan secara pribadi dengan keluarga, misalnya mau ada pembagian harta waris dari keluarganya, yang narapidana ini di dalam kan resah. Aduh, ini mau ada pembagian harta waris, saya resah memikirkan, tidak bisa tidur. Itu potensi mengganggu gangguan kamtip dalam lapas. Dia butuh untuk konsultasi. Bagaimana sih pembagian harta waris misalnya? Yang benar sesuai hukum seperti apa? Melalui LCC inilah kita wadahi. Ya, mungkin minta dari penyuluh hukum, bisa saja akademisi, bisa saja, atau dari kanwil Kementerian Agama, para penyuluh agama terkait pembagian hak waris misalnya. Ini salah satu wadah yang bisa memberikan solusi terkait keresahan warga binaan, karena banyak warga binaan yang mungkin, ya, dalam artinya saya memikirkan ini di keluarga saya mau ada pembagian harta waris, saya hanya di dalam lapas rutan ini nggak bisa ngapa-ngapain. Saya ingin tahu seperti apa sih harta waris. Setelah itu minta dimediasi misalnya dengan pihak keluarganya dan sebagainya. Kita mediasikan, kita undang keluarganya, kita pilih mediatornya siapa, mungkin dari advokat, mungkin bisa saja dari penyuluh hukum, mungkin dari akademisi, bisa saja. Itu yang kita butuhkan. Kalau ini menjadi program nasional, tentu mudah-mudahan akan didukung oleh sumber daya yang lain termasuk anggaran. Itu saja yang kami harapkan. Terima kasih Bapak RW. Tepuk tangan dulu dong untuk anggaran kita. Nah, mungkin sebentar info ya. Memang arah kebijakan LCC ini nanti akan menjadi keputusan menteri. Kita sudah merancang Kepmen, sekarang Kepmennya sudah di Direktorat Sistem dan Strategi Penjagaan Pemasyarakatan. Kepmen yang kita susun sudah di sana, nanti mudah-mudahan menjadi kebijakan nasional, menjadi keputusan menteri sehingga menjadi kebijakan nasional. Dengan demikian mungkin setelah melalui beberapa prosedur bisa masuk anggaran, ya, seperti Satpam Pangan, Satgas Kamtip misalnya. Nah, demikian Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naifah Safat Zafira Agung dari Universitas Sriwijaya, Bapak. Sekarang ini saya tengah melaksanakan praktik di LPKA kelas 1 Palembang. Izin bertanya Bapak, pada Bapak, tadi sudah dijelaskan mengenai layanan mediasi. Yang ingin saya tanyakan, apakah layanan ini legal, mengingat sudah ada lembaga yang diberikan kewenangan
melakukan mediasi. Mungkin itu saja Bapak, terima kasih. Terima kasih Mbak. Ditujukan ke Bapak. ya, saya tahu Pak Kanwil. ke Bapak Kanwil kan. Oke. Jadi Pak, adik magang ini menyoroti salah satu layanan untuk mediasi. Menurut dia legal atau enggak sih? Karena sudah ada media yang sudah ada lembaga sebenarnya yang memang berwenang melakukan mediasi. Di salah satu lapas, yaitu lembaga pembinaan khusus anak ya. Layanan mediasi tidak ada regulasi yang mengatur secara khusus ya. Tentu apalagi mediasi ini sudah dipraktekkan sejak zaman dulu oleh nenek moyang kita. Bahkan justru mediasi ke depan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru ya, lebih mengedepankan restoratif justice. Restoratif justice itu lebih kepada penyelesaian di luar peradilan, sehingga kita harapkan ke depan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak banyak orang dipidana penjara dan masuk penjara dapat diselesaikan melalui mediasi. Nah, ini bisa menjadi dukungan dari berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tadi. Saya kira justru mediasi ini menjadi penyelesaian yang non judicial, menjadi penyelesaian yang tidak perlu semua harus melalui peradilan, tapi bisa diselesaikan dengan baik melalui mediasi yang dilakukan diwadahi melalui LCC. Kita harapkan warga binaan merasa lega dan tenang, tidak memikirkan permasalahan yang sedang dihadapi, tapi bisa diselesaikan melalui wadah LCC tadi, melalui mediasi dengan pihak-pihak yang tentu sedang berhadapan. Ini program ini saya kira justru selaras dan mendukung dengan nanti berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru yang lebih mengedepankan restoratif justice. Jadi saya harapkan demikian. Mungkin dari kebijakan publik akan juga menambahkan. Barangkali Pak Dery, silakan. Izin saya mungkin menambahkan sedikit dari yang ini Pak sebelumnya ya, nanti deh ya. Ya, tadi Pak Kakanwil kan konsepnya bagus itu. Bagaimana menginventarisir data permasalahan yang ada di lapas itu supaya ditarik penyelesaiannya Pak ya. Karena trihelix melibatkan beberapa sektor kedinasan, nah, tentunya harus akurat. Nah, mungkin kita bisa masukkan dari aspek digitalisasinya Pak, terkait manajemen informasi data, sehingga begitu ada 28 lapas Pak ya, lapasnya banyak, sudah terinventarisasi datanya secara digital untuk ditindaklanjuti dalam bentuk penyelesaian melalui LCC tadi Pak. Kayaknya ada aspek digital yang agak kita tekankan sedikit. Kalau terkait dengan informasi mungkin pas banyak datanya lah katakan seperti itu ya. Nah, mungkin yang terkait dengan dari Unsi tadi ya, terkait dengan mediasi ya. Mediasi yang dimaksud di sini memang LCC ini ya seperti sampaikan Pak Kanwil adalah hal yang paling penting untuk kita kedepankan sampai dengan permasalahan di hukum langsung Pak ya, apalagi orang yang sudah terkena pidana Pak. Jadi dia kadang-kadang lebih mikir untuk damai lah ya Pak ya, permasalahan seperti itu. Jadi paling penting mediasi itu tidak ada aturannya Pak ya, secara khusus siapa yang mediasi. Dengan adanya LCC ini maka menimbulkan suatu ruang baru yang menarik untuk dikembangkan mediasi-mediasi melalui trihelix di LCC ini ya. Kita lihat kan di banyak hal Pak, orang narapidana itu rata-rata sudah masuk, kadang kan infonya masuk lagi Pak berikutnya. Nah itu penyuluhan hukum yang lebih detail dan mungkin pemahamannya ya seperti itu ya. Mungkin saja. Baik, nama sedikit Pak Kanwil.
Jadi dari Pak Kalapas Tanjung Raja itu benar tadi. Jadi dengan adanya LCC, ada di situ penyuluh hukum, kami hukum di dalam LCC, kemungkinan kami bisa terjadwal. Jadi tidak seperti sebelumnya yang saya bilang tadi, kita merencanakan sendiri, menghubungi Kalapas atau Kasabinadiknya atau KPLP-nya. Dengan adanya LCC, kita ikut jadwal LCC, Pak. Jadi kami menunggu, Pak Kadul, menunggu, jangan lama-lama nih Mas Menhan, jadwal itu ya, sehingga Pak Kanwil Hukum bisa membagi siapa yang ditugaskan. Sebagai informasi Pak Kanwil, penyuluh hukum ini sudah saya bagi zona. Jadi Madya itu di bawahnya ada penyuluh muda, 1 di bawah penyuluh muda, 2 penyuluh pertama. Karena sudah ikut hukum jadi penyuluh muda, nggak ada lagi penyuluh pertama sekarang. Jadi Madya dan muda saja. Tapi bisa disesuaikan nanti dengan agenda ataupun jadwal dari LCC. Itu mungkin Pak Kalapas. Kemudian dari mahasiswa Unsri, memang mediasi itu salah satu bagi tugas dari penyuluh hukum. Jadi mediasi dengan undang-undang KUHP nanti Pak KKB berlaku, itu akan mengadopsi hukum berlaku di suatu tempat, itu hukum yang hidup, ada yang seperti itu dulu ada. Nah, konsep posbanku, apabila nanti tercapai kegiatan paralegal dan juru damai di posbanku, tentu di situ ada penyuluh hukum, ada Babinsa, ada Kamtipmas, bahkan ada dari LCC. Nanti di litigasi itu berkurang yang tindak pidana ringan dengan mediasi tadi. Contoh misalkan kemarin ada orang berbala gara-gara hutang, ribut gara-gara hutang. Itu sempat dijadikan video oleh anak-anak mahasiswa Unsri juga yang magang di Kanwil Hukum. Itu kita mediasi, sehingga tidak jadi ke litigasi, cukup di non litigasi. Dalam hal itu mediasi. Memang ada yang urusin mediasi berbayar dia. Nah, kalau kita tidak bayar, dinaungi apalagi LCC nanti. Jadi saya pikir akan tercapai nanti program nawacita tadi yang ke-7 itu. Jadi dengan mengetahui atau meningkat pengetahuan tentang hukum, kesadaran hukum, maka lapas itu, ini konsep nantinya Pak, akan ada tipikor dan narkotika saja di lapas itu. Membala, yang ada komputer, tak masuk lapas lagi dia. Cukup dengan mediasi. Itu konsep yang akan kita harapkan. Anak-anak mahasiswa nantinya yang magang, yang KKN juga di posbanku tempatnya, yang nanti juga ada LCC di situ. Dia juga bisa mediasi. Jadi orang-orang di level desa dan kelurahan atau di kampung tidak akan dia menuju ke ranah hukum seperti itu. Jadi itu Pak tanggapan tadi. Terima kasih. Sudah cukup, ada satu lagi Pak, kita buka lagi Pak atau? Oh ya, di sini Pak. Satu lagi. Oke, satu lagi kita berikan kepada Mbak Penari. Mungkin beliau salah satu objek dari LCC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang, izin Bapak mau bertanya. Kalau untuk kami warga binaan, bagaimana pelayanan LCC ini ke lapas? Apakah dijadwalkan 1 bulan sekali atau bagaimana Bapak? Pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak kami. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Mungkin bisa langsung jawab Pak dari Lapas Perempuan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya yang sangat baik dan sangat bermanfaat terkait kebutuhan layanan hukum yang apakah nanti sebulan sekali atau bagaimana. Legal Clinic Collaboration yang menjadi wadah dari pelayanan hukum ini dibentuk layaknya sebuah klinik
Jadi tidak harus 1 kali sebulan buka, tapi berdasarkan kebutuhan dari warga binaan itu sendiri. Misalnya, Pak, kami membutuhkan, kami ingin konsultasi hukum, Pak. Mohon bisa dipenuhi dengan baik. Nanti dari tim sekretariat akan mencatat dan akan menghubungi pihak yang bisa mendapatkan konsultasi hukum. Atau misalnya dari warga binaan, Pak, saya ingin konsultasi hukum dengan ini, Pak, bisa dengan penjuru hukum atau dengan advokat ini, Pak, yang tergabung ya, yang tergabung di dalam LCC ya, karena tidak bisa menunjuk sendiri nanti yang tergabung di dalam LCC. Langsung dari pihak lapas atau rutan akan mengagendakan kapan akan dilaksanakan kebutuhan konsultasi tadi. Jadi tidak harus menunggu 1 bulan sekali, enggak. Sesuai kebutuhan dari warga binaan. Layaknya orang mau berobat, saya datang, Pak, mau berobat, Pak. Oh ya, kami catat dulu, kami hubungi dulu nanti para mitra LCC ini bisa waktunya kapan. Setelah itu baru diagendakan dan akan disampaikan oleh, kalau bisa hari ini mendaftar, kalau syukur-syukur kalau bisa hari ini juga mitra itu yang tergabung LCC bisa datang juga langsung, bisa dilaksanakan. Kalau misalnya LCC, karena para mitra ini kan juga mungkin pas ada agenda lain, LCC ini minta saya agendakan besok untuk pelayanannya, sehingga disampaikan ke warga binaan bahwa kamu diagendakan besok untuk bisa konsultasi hukum, jamnya jam sekian. Itu layaknya orang berobat ke sebuah klinik, datang, saya mau berobat, misalnya saya ingin konsultasi ini, nanti diagendakan oleh sekretariat kapan waktu yang akan dilaksanakan. Jadi kami mencoba terus melakukan pemenuhan layanan hukum ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kehadiran Legal Clinic Collaboration ini dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh warga binaan. Ya, kami mengutamakan permasalahan hukum ini melalui konsultasi, kemudian juga mediasi yang utama. Ya, dan juga ke depan bisa juga dilanjutkan dengan jika ada kesepakatan melalui pendampingan hukum maupun bantuan hukum. Saya kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kakang Wil. Saya kira karena waktu kita yang sangat limited, sangat terbatas, Bapak Ibu sekalian, mungkin izin Bapak. Ya, mungkin saya minta closing statement dari Bapak Kakang dulu. Kita semua harus bisa memberikan gagasan untuk perubahan, apalagi kesadaran hukum menjadi salah satu program nawacita Presiden, sehingga kami mengangkat membuat inovasi yang kita akan laksanakan nanti, yaitu adalah program pelayanan hukum melalui wadah Legal Clinic Collaboration atau LCC itu dapat berjalan dengan baik, sehingga terpenuhinya hak warga binaan dengan baik, tidak ada maladministrasi, tidak adanya pungli di dalam lapas rutan, karena konsep triple helix tadi melalui kolaborasi bisa berjalan dengan baik. Pemenuhan hak warga binaan, rendahnya pengulangan pidana bahkan tindak kejahatan kembali ke lapas. Kita berharap melalui LCC juga ikut melaksanakan KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sehingga nanti lapas rutan mudah-mudahan berkurang, tidak padat, karena tingkat kesadaran hukum misalnya warga binaan maupun masyarakat juga tinggi. Kita berharap bahwa masyarakat semakin sadar, semakin memahami hukum, sehingga tidak adanya pelanggaran hukum
tidak adanya pengulangan tindak pidana dan sebagainya. Sebagai pesan akhir, bersama kita wujudkan keadilan untuk semua. Silakan Pak Dr. Dery, closing statementnya. Baik, saya menyampaikan closing statement saya bahwa program Legal Clinic Collaboration adalah suatu bentuk inovasi pelayanan hukum, pelayanan publik di bidang hukum yang harus kita dukung, terutama rekan-rekan kita seluruh masyarakat, karena ini sangat baik ya. Saya sampaikan tadi berprinsip keadilan dan juga mungkin masuk dalam program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo dalam penegakan hukum ya. Kemudian ada hal yang menarik juga bahwa dengan hal LCC ini maka akan memberikan suatu transparansi terkait dengan permasalahan hukum dan membentuk karakter, Pak. Ada building karakter untuk para binaan kita untuk menjadi paham tentang hukum. Kalau kita lihat banyak orang yang tidak tahu hukum itu sebenarnya karena pengetahuannya, Pak. Jadi harus kita berikan penyuluhan. Untuk itu mari kita dukung LCC dan kita doakan bisa menjadi suatu kebijakan nasional yang bisa bergerak ke seluruh tatanan Indonesia. Terima kasih. Silakan Bapak Presiden. Baik, dengan program LCC tentu penyuluh hukum akan melakukan kegiatan terjadwal sehingga nanti LCC akan mewujudkan budaya hukum masyarakat, karena masyarakat sudah biasa dengan aturan dan norma yang berlaku dan tercipta ketertiban sosial baik di dalam lapas maupun di luar lapas. Artinya orang yang di lapas keluar tidak akan masuk lagi karena dia memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Saya melalui kegiatan ini mewakili teman-teman penyuluh hukum dari kantor hukum sangat mensupport LCC ini yang diinisiator oleh Pak Kakanwil. Semoga sukses dan nanti akan mewujudkan budaya hukum menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih para narasumber. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan souvenir kepada 3 orang penanya yang masing-masing nanti akan diserahkan oleh Bapak Kakanwil, Bapak Dr. Dery, dan Bapak Asnedi. Silakan yang bertiga tadi. Izin Bapak Abdul Haris, kalau persetujuan aja 1, kemudian yang dari Unsri tadi. Yang dari Unsri 1 lagi, ya silakan untuk naik sini aja. Silakan Bapak Kalapas izin. Nah, inilah 3 orang penanya. Sengaja tidak kami umumkan souvenirnya, takutnya nanti bertanya Pak. Sebenarnya cuma 3. Yang pertama dari Bapak Kakanwil kepada penanya pertama Bapak Abdul Haris, silakan Pak. Terima kasih. Kepada Bapak Asnedi, silakan untuk mahasiswa Unsri. Dan yang terakhir kami mohon perkenan dari Bapak Dr. Dery untuk menyerahkan kepada salah satu warga kita. Izin Bapak, 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3, boleh semangatnya Bapak. Izin Bapak, 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Ya. Izin Bapak Ibu, saya sudah merangkum, menginventarisir beberapa kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Pertama, bahwa pelayanan hukum yang ada di lapas rutan dan LPKA selama ini berjalan kurang optimal. Kita harapkan akan berhasil mencapai tujuan jika dilakukan secara kolaboratif melalui LCC. Setuju? Setuju. Kedua, kita semua sepakat
Pemda sepakat, instansi perintah sepakat, akademisi, praktisi, LSM dan media yang tergabung dalam LCC bahwa LCC merupakan sebuah konsep yang sangat dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan demi kesinambungan pelayanan hukum kepada tahanan, anak, narapidana dan anak binaan. Saya ucapkan terima kasih sebagai moderator. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak RWD terkhusus. Mudah-mudahan ini menjadi legacy, menjadi warisan dari Bapak RWD untuk kita semua, untuk insan pemasyarakatan, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Terima kasih Bapak RWD. Kemudian saya harap talkshow ini tidak hanya sekedar seremonial. Saya harap talkshow ini merupakan awal langkah perubahan besar, perubahan dahsyat yang diusung oleh Bapak RWD dengan konsep kolaboratifnya. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.